Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ustadz Abdul Somad berkata, pemurtatan sangat banyak. Banyak orang yang keluar dari agama Islam alias murtad dengan jumlah yang tidak tanggung-tanggung. Ternyata Ustadz Abdul Somad Batubara sedang memantau ini. Mungkin dia juga pusing, mungkin dia juga kepikiran terus, karena kita tahu sahabat bagaimana Ustadz Abdul Somad ceramahnya kurang berhasil mungkin untuk membuat orang tidak murtad. Ini video. Like a tidal wave, Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak, dia ancam. Kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah, pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak satu, murtad. Tak terhitung jumlah. Tidak apa-apa. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Daripada nanti menangis di akhir masa. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun datang ke kantor Basnas. Waktu itu saya Dewan Sosialisasi Basnas. Ustadz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustadz, itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mualaf masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya waktu itu ragu mau ngasih tahu tegas siapa yang murtad. Saya takut saya gitu dua-duanya meninggal. Saya bilang bapak pulang aja ke rumah, makan enak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sudah tak tertolong lagi, bagaimana caranya? Ini berawal dari kenapa bisa anak nikah dengan orang tidak seakidah. Gara-gara nonton sinetron, gara-gara nonton artis infotainment. Beda agama nggak apa-apa, dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Limaliha karena hartanya, wali asabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya. Tapi pandang yang keempat, fasfar bidzatid din, lihat agamanya. Taribat yadaka, kau akan selamat. Kalau mau mencari menantu laki-laki, tidak aja aku mantar dauna dinahu. Kalau ada orang yang meminang anakmu, maka yang pertama kau lihat din agamanya, wa khuluquhu akhlak. Ini mentang-mentang ada orang minang anak, begitu dibuka gorden dilihat mantu mobil baru, oh ini dia sesuai dengan istikharahku tadi malam. Istikharah cinta. Oh inilah calon mantu kita. Padahal suaminya udah ngasih tahu, ojo ke susu Bu. Inilah dia. Ternyata setelah dinikahi seminggu murtad dia. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Menangis anak pulang meleleh air mata. Mama. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Nauzubillah. Mesti tanya-tanya, mesti resek, mesti cerewet demi keselamatan anak. Yang sudah terjadi apa boleh buat. Nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah murtad, ibu cerita bubur juga lagi. Selama saya jadi Kristen, saya belum pernah ada ajaran di Kristen itu atau seorang pendeta berceramah berkata kepada jemaatnya, baik pemuda ataupun pemudi, untuk menikahi saudara-saudara muslim. Yang pemuda menikahi wanita muslim, yang pemudi menikahi pria muslim, terus dibawalah nanti akhirnya masuk Kristen. Saya rasa ini sebuah pernyataan yang sangat salah total ya. Karena kita tahu sama tahu, dalam ajaran Kristen itu tidak ada poligami atau poliandri, atau menikah dengan banyak istri, atau menikah dengan banyak suami. Kalau hanya satu saja diharapkan agak susah. Tetapi justru yang saya sering dengar ya, wanita-wanita Kristen atau pria-pria Islam sering dimualafkan. Itu pernyataan-pernyataan yang sering saya dengar di Pulau Nias, di Tanah Batak, di Pulau Mentawai, dan di NTT. Bahkan
wanita-wanita Kristen paling sering menjadi korban pemualapan dengan alasan pernikahan. Entah berapa orang mualaf yang saya temui, yang saya jumpai berkata, ketika dia sadar bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi pergumulan dia, yang membuat dia berat untuk meninggalkan Islam adalah suaminya, bahkan anak-anaknya. Dia berkata suaminya sangat marah sekali, bahkan ingin menghabisi nyawanya, bahkan menceraikannya jika dia kembali ke Kristen. Bahkan anak-anaknya yang menjadi korban. Itulah keputusan yang sangat berat ketika seorang mualaf sadar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Begitu banyak mualaf yang sadar sebenarnya, tetapi tidak mau untuk berkorban, ragu untuk pikul salib, untuk putuskan segala sesuatu. Hal-hal begini juga sering saya dengar untuk menikahi wanita Kristen atau pria Kristen terus dimualafkan. Itu adalah berita tahun 90-an, sudah cukup terkenal sekali ya. Udah sangat terkenal hal-hal begitu. Tetapi akhir-akhir ini sering dikatakan begitu, dan pernyataan Ustadz Abdul Somad menurut saya sangat ngawur sekali dan tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.